Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu lagi sahabat semuanya dalam rangkaian video pembelajaran etika profesi hukum. Dan untuk video yang ketiga ini kita akan mengkaji tentang etika dan filsafat. Pada video terdahulu kita sudah mengkaji tentang etika, sudah memahami makna dari etika, tentang ukuran baik dan buruk, dan kita akan coba masuk ke filsafat secara singkat dan mendasar untuk video kali ini. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat berasal dari kata filosofi dalam bahasa Inggris atau philosophia dalam bahasa Yunani. Ada dua term di sini yang menjadi penyusun kata filsafat, yaitu philo dan sophia atau philos dan sophos. Term pertama bermakna cinta, pencinta, dan mencintai. Masing-masing kata philo, philos, dan philein. Kemudian term yang kedua ada sophia yang bermakna kebijaksanaan dan sophos yang artinya bijaksana atau hikmah. Sehingga bila kita berikan pengertian secara etimologis, filsafat itu berarti mencintai kebijaksanaan atau cinta akan hakikat kebenaran. Nah, secara terminologis, filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu usaha mencari sebab sedalam-dalamnya melalui kontemplasi, perenungan mendalam, hingga ke akar-akarnya guna menemukan hakikat kebenaran. Kata filosofia sendiri yang bermakna filsafat itu dipopulerkan oleh Socrates dan Pythagoras di era Yunani kuno tentunya. Berikut lingkup pengertian filsafat. Ada dua. Yang pertama, objek material filsafatnya, yaitu segala sesuatu baik material konkret, misalnya manusia, alam, benda. Kemudian yang abstrak, ideologi, moral, dan lain sebagainya. Kemudian untuk objek formal filsafat, artinya cara pandang seseorang terhadap objek formil. Misalnya filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat agama, dan sebagainya. Apa kata tokoh tentang filsafat? Banyak tokoh yang mencoba merumuskan pengertian filsafat ini. Ada Plato. Plato mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran asli atau kebenaran hakiki. Aristoteles mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian Cicero menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Sementara Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sesungguhnya. Sementara itu, Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Apakah yang dapat kita ketahui? Ini dijawab oleh metafisika. Kemudian apa yang boleh kita kerjakan? Ini dijawab dengan etika. Kemudian sampai di mana pengharapan kita? Ini dijawab oleh agama. Dan apakah yang dinamakan manusia? Ini dijawab oleh antropologi. Itu kenapa dikatakan bahwa filsafat adalah mother of science atau ibu dari seluruh ilmu pengetahuan. Kemudian ada beberapa tokoh lagi. Tokoh lokal ada Sultan Takdir Ali Syahbana, kemudian Harun Nasution, dan Hasbullah Bakri. Semuanya menyatakan bahwasanya filsafat itu merupakan suatu proses berpikir, menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, menggunakan tata tertib, kemudian untuk mendapatkan hakikat kebenaran sejati. Nah, yang perlu diingat adalah ada 3 karakteristik berpikir filsafat, yakni menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Kemudian catatannya berikutnya adalah ada 6 cara berpikir filsafat: sistematis, konseptual, koheren, rasional, sinoptik, dan harus mengarah pada pandangan dunia. Nah, jadi berbeda antara berfilsafat dengan menghayal. Karena kalau berfilsafat, dia punya karakteristik dan ada cara berpikirnya. Baik, kita lanjut sahabat. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai filsafat tadi, maka dapat disimpulkan secara terminologi bahwa filsafat adalah ilmu yang istimewa
ilmu ini mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah tersebut termaksud di luar jangkauan. Nah, filsafat merupakan hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral, secara sistematis, hakikat yang ada. Hakikat yang dimaksud terdiri dari hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, dan hakikat manusia itu sendiri. Nah, pemahaman tersebut akan berkonsekuensi terhadap sikap manusia. Bagaimana etika sebagai bagian dari filsafat? Ada 4 bukti bahwa etika merupakan bagian dari filsafat. Yang pertama, etika adalah studi tentang perbuatan baik dan buruk, terkait dengan benar dan salah dalam tanda kutip dalam perspektif moral yang berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Sehingga, etika berusaha menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap dan berbuat yang diperlukan manusia, supaya manusia hidup bahagia secara keseluruhan. Beberapa prinsip yang dimaksud diantaranya, misalnya berpakaian yang baik dan indah, menghormati orang tua, orang yang lebih tua dan guru, pendidik, kemudian bergaul dan berbicara sopan, berkata dan berbuat jujur, dan menghargai orang lain. Ini beberapa prinsip yang dimaksud. Kemudian, etika adalah studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat yang mendasari nilai-nilai hubungan antara sesama manusia. Etika berusaha menjelaskan duduk persoalannya mengapa yang satu dinilai baik dan yang lain dinilai tidak baik. Misalnya, mengapa hadiah itu dinilai baik dan gratifikasi dinilai tidak baik. Nah, kalau kita berikan penjelasan, hadiah adalah nilai, value, yang diperoleh oleh penerima. Dan nilai itu diputuskan oleh si pemberi. Kebebasan berkehendak terwujud karena kesadaran diri si pemberi hadiah. Dan kesadaran diri si pemberi hadiah adalah suara hati nuraninya. Hati nurani adalah anugerah Allah Ta'ala kepada manusia supaya berbuat baik dan benar. Sedangkan gratifikasi itu tentu berdasarkan motif. Diberikan biasanya sebelum dilakukan suatu perbuatan. Ada janji-janji tertentu. Tentu ini berbeda dengan hadiah yang sifatnya boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, etika adalah studi tentang pengembangan nilai moral untuk memungkinkan terciptanya kebebasan berkehendak karena kesadaran tanpa paksaan. Kebebasan berkehendak didasarkan nilai moral diwujudkan secara nyata dalam hubungan sesama manusia. Misalnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara, kemudian kaidah-kaidah sosial, misalnya gotong royong, santunan terhadap anak yatim, gerakan orang tua asuh, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh nyata dalam hubungan sesama manusia. Selanjutnya yang keempat, etika adalah studi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Etika itu berupaya menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan layak secara manusiawi melalui beberapa pertanyaan. Nilai-nilai manakah yang pantas diperhatikan, misalnya, kemudian mengapa seseorang berbuat lebih baik daripada orang yang lainnya. Ini mengkaji tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada proses filsafati di situ digali kenapa orang bisa jadi baik, kenapa orang bisa jadi buruk, dan sebagainya. Kemudian etika tujuan. Setiap perbuatan manusia itu mengandung 2 hal. Ada sumber perbuatan, ada pula tujuan perbuatan. Sumber perbuatan adalah kecenderungan batin, baik atau buruk. Adapun serangkaian perbuatan adalah sesuatu yang diharapkan terjadi setelah dilakukannya perbuatan itu. Nah, etika tujuan adalah etika yang memandang objek pertimbangan moral bukan sebagai subjek perbuatan, melainkan dipandang sebagai tujuan perbuatan. Nah, etika tujuan ini banyak dianut dalam berbagai bentuk. Nah, setiap manusia tentu pernah bertanya kepada diri sendiri tentang tujuan hidup. Manusia mempertanyakan makna hidup sekaligus tujuan hidupnya. Nah, hasrat ini didasarkan pada kenyataan mendasar, yaitu manusia yang dalam kebulatannya merupakan objek pertimbangan sosial sebagai makhluk yang melakukan perbuatan. Sifat tujuan menentukan sifat usaha. Diulangi, sifat tujuan menentukan sifat usaha yang akhirnya dapat menyingkapkan sifat manusia itu yang sesungguhnya. Berikut kita contohkan dalam aplikasi etika tujuan. Ahmad itu mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi ABCD. Tujuannya adalah menguasai keahlian beracara dalam bidang hukum. Profesi hukum memerlukan pengetahuan yang luas mengenai perundang-undangan dan seluk-beluk di bidang hukum. Untuk itu, Ahmad harus berusaha aktif dan rajin.
Agar tujuannya tercapai, Ahmad harus berkemauan keras, berorientasi pada masa depan, dan tekun belajar tentang ilmu hukum. Dengan demikian, perbuatan usaha adalah mengikuti pendidikan yang dilakukan Ahmad, mengikuti pendidikan. Sifat usaha adalah aktif dan rajin. Sifat Ahmad adalah kemauan keras, berorientasi pada masa depan, dan tekun untuk belajar. Nah, gambaran moral Ahmad adalah seorang mahasiswa yang baik. Karena Ahmad adalah manusia yang aktif, rajin, pandai, dan berorientasi pada masa depannya, yakni cita-citanya. Nah, inilah gambaran mengenai keadaan moral seseorang berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya. Perlu diketahui bahwa hubungan yang erat antara tujuan dengan kecenderungan batin yang harus diperhatikan oleh pertimbangan moral. Jadi ada hubungan yang erat antara tujuan dengan kecenderungan batin. Dan ini harus diperhatikan oleh pertimbangan moral. Tujuan terjadi karena kecenderungan batin, bukan sebaliknya. Tujuan yang menentukan kecenderungan batin seseorang. Kecenderungan batin merupakan aspek yang harus tetap diutamakan asalkan dipahami secara luas. Tujuan yang ingin dicapai memang harus baik, namun norma-norma moral lah yang menentukan tujuan yang baik itu. Kemudian poin yang D, etika dan tujuan hidup. Nah, kebahagiaan merupakan tujuan hidup semua orang. Setuju ya? Semuanya pasti pengen bahagia nih. Nah, untuk mencapainya, seseorang itu bekerja dengan menggunakan segenap kemampuan dan sarana yang dimilikinya, baik bekerja keras maupun bekerja cerdas. Hanya saja, ukuran kebahagiaan itu bersifat subjektif, tergantung pribadi masing-masing. Artinya, ukuran kebahagiaan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu boleh jadi tidak sama. Bahkan besar kemungkinan tidak sama. Nah, berikut beberapa parameter kebahagiaan seseorang. Ada orang yang tujuan hidupnya tercapai ketika sandang, pangan, dan perumahan sudah ada. Ada pakaian, ada makanan, ada rumah. Udah cukup, tujuannya sudah tercapai dan sudah merasa bahagia. Tapi ada seseorang yang merasa bahwa sandang, pangan, rumah memang dibutuhkan, tetapi pendidikan atau gelar ini dibutuhkan di dalam masyarakat. Baru bisa bahagia. Ada juga yang memandang percuma kalau pendidikannya tinggi, kalau pekerjaannya nggak ada. Jadi sandang, pangan, rumah, pendidikan, dan pekerjaan itu adalah kualitas kebahagiaan. Tapi ada juga yang memperhatikan punya pekerjaan aja ya kurang bagus kalau tidak berhasil karirnya. Maka keberhasilan karir masuk dalam rangkaian tujuan hidup untuk kebahagiaan. Kemudian ada juga yang memandang bahwa percuma kalau keberhasilan karirnya bagus, berhasil, tapi punya waktu buat hiburan. Cukup sandang, pangan, rumah, pendidikan, miliki pekerjaan, sukses, kemudian tidak punya waktu untuk hiburan, ya percuma. Maka hiburan masuk juga di situ untuk tujuan hidup. Namun ada juga yang berpemikiran bahagia itu akan tercapai jika cukup sandang, pangan, perumahan, pendidikannya bagus, gelarnya bagus, memiliki pekerjaan, kesuksesan dalam karir, ada hiburan, ada waktu untuk berhibur, dan kepuasan seksual, dan lain sebagainya. Jadi parameter kebahagiaan tiap orang itu berbeda-beda, atau tujuan hidup setiap orang itu tentu akan berbeda-beda. Nah, berdasarkan uraian kebahagiaan yang subjektif tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang paling ideal adalah apabila kebahagiaan jasmani dan rohani tercapai secara seimbang. Baik dilihat dari subjeknya manusia maupun dari objeknya kebutuhannya. Namun demikian, kebahagiaan diperoleh manusia semacam itu ternyata masih merupakan kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan sempurna. Bagaimana sih kebahagiaan sempurna itu? Kebahagiaan sempurna secara absolut adalah kebahagiaan yang dapat memuaskan manusia pada umumnya, semua pihak atau anggota masyarakat, baik jasmani maupun rohani, dari dunia hingga akhirat. Jadi bukan hanya kebahagiaan relatif yang bisa dirasakan oleh seorang individu saja dengan segala keterbatasannya. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan untuk video yang ketiga. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, secara bahasa, filsafat merupakan usaha mencari sebab sedalam-dalamnya, sehingga filsafat merupakan suatu proses kontemplasi atau perenungan untuk menemukan hakikat kebenaran. Yang kedua, atau B, etika adalah filsafat moral, sebab etika berstatus sebagai cabang dari filsafat mengenai moral. Kemudian C, terdapat hubungan yang erat antara tujuan dengan kecenderungan batin yang harus diperhatikan oleh pertimbangan moral. Dan yang terakhir, etika menelaah kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia, baik kebahagiaan relatif di dunia maupun kebahagiaan yang sempurna atau absolut sebagai tujuan akhir manusia. Dan ini yang bisa kita bagikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sahabat.